Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Pratama Yuliano dari kelas S1 TI KJ 23003. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah Pancasila yang berjudul Pemilu 2024 Suara Rakyat Arah Negara dengan dosen pengampu Bapak Prasetyo Dwi Hatmoko MPD. Peserta pemilu. Peserta pemilu tahun 2024 terdapat 3 paslon. Yang pertama ada Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Lalu nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan paslon ketiga dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Berikut adalah visi misi dan rekam jejak dari ketiga paslon. Visi misi dari paslon nomor urut pertama dengan visi Indonesia adil makmur untuk semua, dengan misi 8 jalan perubahan. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Lalu yang kedua, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi di berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Lalu yang ketiga adalah mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Yang keempat adalah membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Yang kelima adalah mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Yang keenam adalah mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai kekuatan bangsa. Yang ketujuh adalah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Yang terakhir ada memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Lalu untuk visi misi paslon nomor urut 2 dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan misi Asta Cita. Yang pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua ada memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Yang ketiga adalah meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Yang keempat adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Yang kelima adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dan yang keenam ada membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Yang ketujuh ada memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Lalu yang kedelapan ada memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lalu ada visi misi dari paslon nomor urut 3 dengan visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat, mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari dengan misi gerak cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang pertama ada mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Yang kedua, mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi atau R&I berdikari. Lalu mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Yang keempat adalah mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Yang kelima adalah mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Yang keenam adalah mempercepat pewujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.
Lalu yang ketujuh ada mempercepat pelaksanaan demokrasi substansif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan dan keamanan profesional. Dan yang terakhir ada mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Lalu selanjutnya ada rekam jejak dari ketiga paslon. Paslon pertama dari Capres yaitu Anies Baswedan. Yang pertama sebagai peneliti pusat antar Universitas Ekonomi UGM. Lalu yang kedua jadi manajer riset IPC in Chicago. Yang ketiga ada direktur riset Indonesian Institute Center. Yang keempat pernah menjadi rektor Universitas Madinah. Yang kelima pernah menjadi ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Lalu yang keenam pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu yang ketujuh pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Untuk cawapresnya sendiri Muhaimin Iskandar yang pertama ada pernah menjabat sebagai salah satu dari 4 wakil ketua DPR RI. Lalu yang kedua pernah menjadi wakil ketua MPR periode 26 Maret 2018. Yang ketiga pernah menjadi menteri di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengisi posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang keempat pernah menjadi anggota DPR periode 1999 sampai 2004. Yang kelima pernah menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM di UGM. Yang keenam ada pernah menjadi ketua Partai Kebangkitan Bangsa di tahun periode 2019 sampai 2024. Lalu untuk paslon nomor 2 dengan Capres Prabowo Subianto dengan rekam jejak yang pertama sempat bersekolah di Hong Kong, Malaysia, Swiss hingga Inggris. Sebelumnya akhirnya memutuskan bergabung ke Akademi TNI dan lulus pada 1974. Lalu yang nomor 2 bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Lalu yang ketiga pernah menjadi Komandan Peleton Operasi Seroja. Yang keempat pernah mendirikan Detasemen Khusus 81. Yang kelima pernah diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 1995. Yang terakhir ada pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Lalu untuk cawapresnya sendiri yang bernama Gibran Rakabuming Raka dengan rekam jejak nomor 1 pernah lulus dari Management Development Institute of Singapore dan melanjutkan studinya ke program INSEAD di University of Technology Sydney INSEAD Australia dan lulus 2010. Yang kedua membuka usaha yaitu Cilipari Markobar alias Martabak Kota Barat. Lalu yang kedai kopi CS Coffee Shop. Yang ketiga pernah mendirikan House of Knowledge. Yang keempat pernah menjabat Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia atau APJBI Kota Solo. Yang kelima mempunyai usaha pertambangan di bawah bendera PT Rakabu Sejahtera. Yang keenam pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Untuk paslon nomor 3 dengan Capres Ganjar Pranowo dengan rekam jejak yang pertama melanjutkan pendidikan tingginya Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2 pernah menduduki posisi di PT Semeru Realindo Inti dan PT Prastawana Karya Samitra. Yang ketiga pernah terlibat di GMNI. Yang keempat pernah menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2004 hingga 2009. Yang kelima pernah menjabat sebagai ketua panitia khusus MPR, DPR, DPD dan DPR di DPR RI. Yang keenam pernah menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Lalu untuk cawapresnya sendiri yang bernama Mahfud MD dengan rekam jejak yang pertama pernah menjadi Rektor Universitas Islam Kadiri tahun 2003 sampai 2006. Yang ketiga pernah menjadi anggota Komisi 3 DPR RI tahun 2004 sampai 2006. Lalu pernah menjadi anggota Komisi 1 DPR RI tahun 2006 sampai 2007. Pernah menjadi anggota Komisi 3 DPR RI tahun 2007 sampai 2008. Lalu pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2008 sampai 2013. Lalu pernah menjadi anggota tim konsultan ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, Depkum HAM Republik Indonesia. Yang ke-9 pernah menjadi Menko Polhukam 2018-2014.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.